Thus far, we have found and safely captured a very impressive veiled chameleon. And while we would love to release it back into the wild, this lizard is a reptilian invader. So it will be donated to a wildlife sanctuary where it will serve as an educational example of an animal that does not belong in this ecosystem. In addition to chameleons, this fruit grove is also known for having an established breeding population of tokay geckos. These noisy reptiles are famous for their loud bark, which sounds like tokay, tokay, hence the name that these lizards have been given. Halo Sobat Millennials, pasti kalian semua tahu kan hewan tokek yang sering berbunyi sesuai dengan namanya, yaitu adalah tokek. Oke, lanjut. Seperti yang kita tahu, tokek itu biasanya ada di setiap rumah. Biasanya ada di atas lonteng atau di tembok-tembok rumah. Dan biasanya tokek ini berbunyi setiap malam, walaupun siang juga sering bunyi sendiri. Dan juga, kalian tahu gak sih, ada beberapa mitos tentang suara dari tokek. Yuk, kita simak gimana. Ow! Ooh! Yeah! Mitos yang pertama ini adalah bahwa gigitan tokek itu nggak akan pernah bisa lepas. Gigitan tokek ini memang tidak berbahaya karena tokek nggak mempunyai racun yang terkandung dalam liur ataupun giginya. Tapi banyak orang yang berspekulasi bahwa tokek nggak akan bisa melepas gigitannya sebelum ada petir yang menyambar. Mitos ini pun belum terbukti kebenarannya, tapi masyarakat tetap mempercayai itu. Dan karena mitos ini pun masyarakat menghindari tokek agar tidak digigit, bukan karena sakit ataupun beracun, tapi khawatir karena akan tidak lepas. Menurut kalian percaya nggak? Next. Mitos kedua adalah menandakan keberadaan makhluk halus. Seperti yang kita tahu, di Indonesia ini banyak orang yang mempercayai bahwa suara tokek ini dapat menandakan keberadaan sebuah makhluk gaib. Tak sedikit pun orang percaya, khususnya di Indonesia ini. Mitos suara lainnya, tokek lainnya, jika kamu mendengar suara tokek di tengah malam, itu berarti kamu sedang dikelilingi oleh makhluk gaib. Banyak orang yang mempercayai jika kamu mendengar suara tokek di tengah malam, kamu harus segera membaca-baca, khususnya di agama Islam ya. Kalian harus membaca ayat kursi. Itu yang dipercaya orang lain. Dan juga kamu harus memerhatikan suara dari tokek tersebut. Jika suaranya itu dekat, maka makhluk gaib itu jauh dari kamu. Tapi kalau misalkan suara tokeknya itu jauh, makhluk gaib itu ada di dekat kamu. Makanya kamu harus hati-hati. Tapi baik lagi, kamu percaya apa enggak? Kalau kamu percaya, tulis di kolom komentar. Next. Mitos yang ketiga, suara tokek dapat meramal masa depan. Di zaman dahulu, banyak orang yang mempercayai bahwa suara tokek dapat meramal masa depan kita. Melalui suaranya, kalian jangan takut jika mendengar suara tokek di saat malam hari. Jika kamu ingin mencoba, hitung
suara toke tersebut. Kamu harus menanyakan, di dalam hati kamu harus menanyakan pertanyaan yang membuat kamu bimbang, dan hitung suara toke secara berurutan, ya atau tidak. Dan jika suara toke tersebut berhenti, maka kamu akan tahu jawabannya apa, dan itulah masa depan kamu. Jadi gimana? Kamu percaya? Next. Mitos keempat adalah suara ganjil genap. Pada zaman dulu, orang sangat percaya bahwa toke itu selain hewan pembawa sial, juga dia adalah pembawa rezeki atau pembawa hal-hal baik lah. Dari hal-hal baik ini kita mengetahui dari jumlah suara toke tersebut. Seperti suara toke yang berbunyi ganjil 3, 5, dan 7 itu menandakan bahwa kita akan mendapatkan hal-hal yang baik. Namun sebaliknya, jika suara toke berjumlah 6 atau genap, 4, 6, dan 8 itu menandakan kamu akan mendapatkan hal-hal yang buruk. Maka dari itu kalian harus berhati-hati jika mendengar suara toke yang berjumlah genap. Tapi kembali lagi pada kalian, percaya atau enggak. Next. Mitos kelima atau mitos yang terakhir. Mitos kelima adalah pembawa keberuntungan. Menurut orang-orang dulu, selain toke menjadi hewan yang pembawa bala, mereka juga menjadi pembawa keberuntungan. Faktor yang dapat menjadi alasan toke membawa keberuntungan kehadiran toke juga dianggap sebagai keberuntungan, dan juga suaranya. Konon, semakin keras suara dari toke tersebut, semakin besar juga rezeki yang akan kalian dapatkan. Tapi kembali lagi, kalian percaya atau enggak? Tapi nggak mungkin sih. Kalau saya pribadi, saya nggak percaya. Karena rezeki itu datang jika kita mencari, bukan menunggu. Tapi baik lagi, kalian percaya atau enggak? Itulah beberapa mitos dari suara toke atau hewan toke yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Terserah kalian untuk percaya atau enggak, tapi kami tidak memaksa untuk mempercayai apa yang kami berikan, karena belum ada yang bisa dipastikan dari semua mitos-mitos yang saya berikan. Cukup menjadi pembelajaran saja dan cukup berhati-hati saja jika kamu menemukan toke di rumah kamu. Mungkin segitu saja informasi yang dapat saya sampaikan kepada kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa tagline dari Millennials yaitu don't forget millennials. Jadilah millennials yang cerdas, open your mind and see the world. Terima kasih, sampai jumpa kembali.